nggak taunya udah Oktober aja kan ya teman-teman ya. Kita bakalan baca nih buat kamu ya di monthly reading bacaan bulanan. Kita bakalan ketemu tiap bulan dan kebetulan ya, nggak kebetulan sih ya bulan ini. Bulan 10 bulan Oktober. Ada apa sih Oktobernya kalian ini ya buat teman-teman Taurus dimanapun kalian berada. Secara keuangan akan seperti apa gitu kan, dan semoga kesehatan dan lain-lain sebagainya semuanya baik ya teman-teman ya. Dan kalaupun bacaan ini kalian mendengarkan dengan vibes yang positif, maka hasilnya pun juga bakalan jadi positif ya. Melihat dari segala sisi yang positif bahwa ini adalah hal dimana kita oke, kalau misalkan kesehatan ada tuh wanti-wantinya untuk istirahat gitu kan ya, kurangi yang namanya ini dan ini gitu ya. Udah ya, jangan melihat aku bakalan sakit nih kayak gitu ya, enggak teman-teman ya. Dan semoga ini bisa jadi semangat buat teman-teman semua yang sedang menunggu hal-hal baik yang terjadi ya di bulan Oktober. Yang kemarin-kemarin mungkin masih pending gitu kan, bulan-bulan sebelumnya. Semoga di Oktober ini apa yang kalian harapkan ya sesuai dengan yang akan terjadi. Oke ya teman-teman. General reading ini ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang ya. Oke. Buat teman-teman semua yang sampai Oktober ini aja masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, ayo segera subscribe yuk. Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, untuk apa sih? Untuk kehidupan yang pastinya jauh lebih baik ya buat kalian semua. Jadi ya, silahkan kepoin teman-teman ya, langsung ke Oracle Card Indonesia Sound Therapy, audio sound therapy. Well, buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya, which is emailnya adalah oraclecardindonesia@gmail.com. Command condition berlaku, dan kalian boleh klik di description ya teman-teman. Di video-video di seluruh description ada alamat email dan juga link untuk kalian menuju ke channel ketiga dari Oracle Card Indonesia. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, Taurus, still it is channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm ready play a beautiful word for you. Alright, kita lihat secara overall di bulan ini nih seperti apa sih bulan Oktober ini ya. Kita lihat Oktober, nggak ada lagunya nggak sih teman-teman ya? Ada nggak? Oktober, ada beberapa hal yang mungkin tertunda ya, yang bulan-bulan kemarin dan masih harus dikerjakan di bulan Oktober ini teman-teman ya. Masih harus dikelarin lah ibaratnya ya, proyek-proyek yang kemarin itu mangkrak gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan mangkrak, jalan sih gitu kan, tapi pelan, dan masih harus diselesaikan di bulan ini. Ada beberapa hal ya, problem-problem yang terjadi juga mesti dikelarin ya. Dan ingat untuk tidak terbawa emosi, terbawa perasaan teman-teman. Faktor logika penting banget, karena mungkin ada beberapa hal kalau kita ribet ya, kalau misalkan kita ribet, kita bener-bener banyak sekali yang harus dikerjakan, kadang-kadang ya kita capek ya. Kalau udah capek kadang-kadang kesenggol dikit aja udah emosi. Nah, hal-hal seperti ini yang butuh kewarasannya kita teman-teman ya, ketika kita mengerjakan sesuatu hal. Nah, bulan ini potensi-potensinya ada gitu yang ingin mempengaruhi secara emosi, secara perasaan ya. Sehingga kamunya harus ekstra hati-hati di hal-hal tersebut. Nah, muncul juga ini emosi-emosi ya, yang terpendam, terperangkap, yang bikin gak enak, yang bikin gak nyaman, yang pada akhirnya mungkin akan mempengaruhi pekerjaan yang tertunda ini ya, atau hal-hal yang tertunda, masalah-masalah yang tertunda ini, karena kemungkinan besar ada hal-hal yang kamu pendem, terutama emosi dan perasaannya kamu ya, gak nyaman tapi gak bilang gitu loh ya. Itu sebabnya tadi mungkin faktor logika juga diperlukan ya teman-teman kalau udah masalah kayak begini nih. Oke, pernah ada masa dimana kamu menghadapi masa-masa yang sama, sulitnya kayak begini sama, dan ini dulu ya itu menjadikan kamu tuh jadi terluka, ada trauma gitu ya ketika kamu menghadapi problem yang sama. Sekarang pun juga begitu, problemnya sama nih dan belum kelar gitu. Gimana caranya ya? Kamu takutnya nanti kayak begini, takutnya nanti kayak begitu, takutnya kayak dulu. Nah, sebenarnya ini yang bikin
pekerjaan kamu nggak selesai, hal-hal yang kamu harus selesaikan jadi nggak selesai di bulan ini ya, seperti itu. Terluka boleh teman-teman, tapi ingat balik lagi, faktor logika juga perlu atau penting ya. Oke. Sesuatu hal di masa lalu yang masih menghampiri, kemungkinan besar ada kedatangan seseorang ya, atau mungkin problemnya yang datang, dan itu adalah hal yang pernah terjadi di masa lalu dan datang kembali sehingga kamu ada ingat gitu kan, kamu maksudnya harus menghadapi atau face off perasaan yang sama ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu ya, ini muncul kembali di bulan ini. Well ya, orangnya juga bisa muncul, tapi lebih ke emosi dan perasaan yang mengganggu ya, ke-trigger sesuatu hal ya, kemungkinan besar. Alright, ini secara overall ya di bulan ini teman-teman. Nah sekarang kita bakalan lihat untuk keuangan, lalu juga percintaan, kesehatan, lalu hal-hal yang mungkin terjadi ya, kita lihat. Kita lihat terlebih dahulu untuk keuangannya kamu ya, keuangan kamu seperti apa. Keuangan kamu, expression. Oke. Mencoba untuk mengatasi segala sesuatu hal itu memang bagus ya, artinya kamu bertanggung jawab ya, tipikal orang yang bertanggung jawab. Tetapi teman-teman ya, ada kalanya dikala kamu tuh sebaiknya memberikan batasan ya. Apa hal-hal yang memang kamu harus selesaikan ya, sesuai dengan tanggung jawabnya kamu ya, dalam hal keuangan, pekerjaan ya, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ya, tanggung jawab itu tidak harus kamu dan memang sudah ada orang yang bertanggung jawab teman-teman ya, udah ya, berikan, belajar percaya kepada mereka ya, apa adanya juga. Kalau memang ada, ngomong ada. Kalau emang gak ada, katakan gak ada. Kalau memang kamu keberatan, omonglah keberatan. Kalau memang kamu bisa, ya lakukan kayak gitu. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Bukan berarti ketika kamu tulang punggung keluarga gitu kan ya, atau kamu bertanggung jawab atas suatu keluarga, lalu semua bebannya itu harus ada di pundak kamu sendiri. It's not fair juga gitu ya, ketika kamu mengambil tanggung jawabnya orang untuk kamu selesaikan. Walaupun mungkin ya orang tersebut mungkin butuh bantuan, minta bantuan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita berpikir lagi ulang ya, kadang-kadang kan banyak ya cerita-cerita kayak begitu teman-teman, dimana mungkin kamu harus bertanggung jawab atas ekonomi keluarga kamu gitu kan, dan kamu mati-matian sampai pada akhirnya kamu lelah, kamu jengah, kamu apa, itu malah bikin kamu gak sehat secara mental dan emosional teman-teman ya. Kamu punya kakak, kamu punya adik, kamu punya apa, dan mereka sebenarnya afford untuk bisa bertanggung jawab untuk dirinya mereka sendiri, tapi karena kamu selalu ya berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalahnya mereka terus menerus, berarti kita ya juga menciptakan orang-orang yang tidak bisa mandiri untuk dirinya, dan malah bener-bener kasihan banget gitu loh ketika kita berpikir kalau nggak ada kita nanti kayak gimana mereka gitu, apakah bisa. Nah kalau kita sudah berpikir tentang hal seperti itu, ya sudah ya, berikanlah kepercayaan kepada mereka untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalaupun itu nggak selesai teman-teman ya, setidaknya mereka belajar gitu. Sometimes kita perlu membantu, tapi kalau misalkan bantuan kita pada akhirnya tidak membantu mereka untuk bisa mereka itu survive untuk hidupnya mereka sendiri, kita juga ikut andil loh ya untuk membuat mereka tidak mandiri gitu. Oke? Baik-baik teman-teman, tapi kalau misalkan kebaikan tersebut pada akhirnya membuat seseorang jadi nggak baik hidupnya, ya jangan gitu loh ya. Oke? Ini yang secara keuangan ya. Sekarang kita bakal lihat untuk kalian yang have relation ya. Dari jomblo dulu deh ya, dari teman-teman yang jomblo terlebih dahulu. Oke. Oh, hati-hati terjebak ya. Terjebak di lingkungan-lingkungan yang kurang baik ya teman-teman ya. Oke, move on aja ke hal-hal yang jelas. Kalau lingkungan kamu yang sekarang ini gak jelas, ya jangan gitu kan ya. Kita tuh nggak bisa yang namanya kita punya dua tangan ya. Kita mau nutup mulutnya semua orang di dunia ini yang notabene ada miliaran bahkan ya
juta, miliaran jiwa dan sebagainya. Kita mau tutup semua ya kalau mereka bicara mengenai apa tentang kita, kan nggak bisa teman-teman. Yang kita bisa adalah apa sih? Pakai dua tangannya untuk apa? Untuk berkarya. Pakai dua tangannya untuk apa? Tutup telinga gitu kan. Kan pas telinganya juga ada dua gitu. Dengarkan kata hati kamu yang paling dalam ya. Untuk teman-teman yang jomblo juga belajar buat lebih fleksibel, tapi fleksibel bukan berarti kamu gampang terpengaruh ke sana ke sini. Seperti itu ya. Oke, ini buat kalian yang jomblo. Sekarang kita bakal lihat untuk kalian yang punya relasi ya, dalam artian pasangan, suami atau istri atau family atau apapun lah. Family keluarga. Ya, atau pacar ya. Oke, ada beberapa potensi-potensi. Kalau misalkan di family ini ya, diingetin buat belajar menguasai diri, emosi, perasaan sih teman-teman ya. Wajar kalau misalkan kita punya pasangan, kadang-kadang kita kayak ke-trigger sesuatu, kesulut sesuatu hal kayak gitu tuh wajar banget gitu kan ya. Tapi jaga komitmen kalau emang sudah seperti itu. Jangan gampang tergoda gitu, gampang tertarik atau ada kan ya orang yang TP gitu padahal udah punya pasangan ya. Jangan dong teman-teman, karena to be honest di sini kalau misalkan dilihat kamu tuh yang suka banyak ya, yang suka banyak. Dan potensi-potensi di bulan ini juga muncul orang dari masa lalu itu juga ada teman-teman ya. Walaupun kamu mungkin udah punya pasangan, udah punya pacar, udah punya istri atau suami ya, tapi selalu akan ada godaan. Tapi ya tergantung cara kita menyikapi itu seperti apa. Orang tuh boleh banyak suka sama kamu tuh boleh teman-teman ya. Banyak yang suka, banyak yang ngejar dan sebagainya. Tapi balik lagi, kalau memang kamu bisa menjaga diri kamu dengan sangat baik, menjaga komitmen kamu dengan sangat baik ya, meresponnya dengan baik pula ya, maka mereka pun juga akan menghargai gitu loh ya responnya kamu ini. Oke ya. Ini buat kalian yang have relation. Nah, sekarang kita lihat untuk kalian yang punya relasi sih, tapi ke arah-arah yang complicated ya, atau banyak problem atau kompleks banget masalahnya ya. Seperti itu. Oke. Lindungi yuk diri kamu sendiri teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini ya, illusion ini adalah hubungan-hubungan di mana banyak sekali janji-janji palsu yang dia berikan ya, yang dia kasih gitu loh ke kamu. Janjinya janji palsu, tapi kamu tahu bahwa ini adalah pengorbanan kamu ya, dan sia-sia gitu loh kamu korbankan untuk orang yang ya. Gak worth it gak sih ketika kamu menunggu seseorang dan terus dijanjiin. Mungkin sebulan 2 bulan masih bisa dimaklumi, tapi kalau udah tahunan gitu kan ya, sampai 2 tahun dan ternyata mungkin dia ada yang lain, atau mungkin dia sering banget yang namanya nyalain kamu, ibaratnya dia orang yang tidak pernah mau bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan, atas apa yang dia lakukan, dan harus selalu kamu, rasanya kamu perlu pertimbangkan ulang sih teman-teman ya. Karena pengorbanan untuk sesuatu hal yang sia-sia, we see ya, kalau misalkan kita lihat mencintai itu tidak dengan pamrih, iya, tapi ya jangan berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia. Contohnya kamu udah tahu gitu bahwa hatinya tidak di kamu, tapi kamu menunggunya ya, dan selalu tersakiti ketika dia memilih yang lain, lalu kamu menerima dia kembali. Ini adalah sesuatu hal yang sia-sia ya, sia-sia banget. Karena bagaimanapun juga mungkin ya jalannya mungkin tidak dengan menanti, jalannya mungkin ketika mungkin suatu saat gitu kan, kemungkinan tuh selalu ada ya, tidak harus selalu menanti sesuatu hal yang kamu tahu itu bakalan sia-sia ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Oke, mari kita mewaraskan diri ya kan. Oke, kita lihat hal-hal yang mungkin terjadi. No ya, kita ke kesehatan dulu ya. Kesehatan kamu ada ground di sini. Oke, buat teman-teman yang mungkin lagi nggak enak badannya gitu kan, lagi habis sakit atau lagi pemulihan juga ya, ini sabar. Segala sesuatu tuh ada progresnya, nggak bisa yang namanya serta merta langsung sembuh ya. Pokoknya habis minum obat langsung sembuh ya, belum tentu juga kayak begitu ya. Semua butuh pemulihan. Badan kita yang terdiri dari sel dan sebagainya ini juga
butuh yang namanya recovery ya, seperti itu ya. Sehat itu bukan hanya sekedar tentang kayak aku sakit sekarang ini aku harus ke dokter, selnya diperbaiki ya dengan cara apa, makan yang benar dan apa, tapi tentang bagaimana kamu ya menguatkan tubuh kamu, antibodinya kamu, sistem imunitas dalam diri kamu. Dan ini nggak bisa dilakuin cuma sehari 2 hari ya guys ya. Ini dilakuin itu seumur hidupnya kita. Sampai kapan? Sampai kita nanti berpulang gitu. Jadi jangan kayak berpikir hanya instan, pokoknya aku minum obat dan sembuh gitu. Pokoknya aku sekarang diet ya, dan besok pokoknya begini enggak ya. Bahkan diet pun kalau misalkan dietnya kita kurang tepat ya, tidak sesuai dengan kebutuhan badannya kita, juga bakalan bisa ngerusak diri kita sendiri kayak gitu ya. Oke. Teman-teman, ini buat kesehatan kamu ya. Sekarang kita bakal lihat untuk hal-hal baik yang mungkin terjadi, keajaiban ya, keberuntungan yang bakalan hadir, yang terjadi dalam hidup kamu apa. Ada sebuah perubahan ya, ini perubahan yang sangat besar sekali, perubahan yang kamu inginkan ya teman-teman ya, berhubungan dengan seorang sosok di mana itu satu circle sama kamu ya. Dan kalau dilihat di sini ya, kemungkinan atau potensi kamunya sudah bisa beradaptasi dengan sangat luar biasa ya. Lingkungannya benar-benar toksik banget. Jadi perubahan yang kamu harapkan ya, selama ini kamu juga berusaha beradaptasi teman-teman ya, itu terjadi gitu. Jadi perubahan sesuai dengan apa yang kamu inginkan berkaitan dengan sosok yang kemungkinan besar satu circle sama kamu ya. Ini ada perubahan sih ya, perubahannya cukup besar ya, pakai banget ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk perubahan ini luar biasa loh. Kalau dibilang mana kak keajaiban yang mungkin terjadi loh, perubahan sendiri aja itu sebuah proses ya, sebuah proses keajaiban yang terjadi. Jadi jangan dianggap remeh, walaupun mungkin itu adalah perubahan yang kamu lihat kecil, tapi itu bakalan ngefek banget ya ke hidup kita. Nah seperti itu. Lalu kita bakal lihat ya, kalau ada hal-hal baik yang mungkin terjadi ya, mungkin perubahan ya di bulan ini dari segala macam aspek ya. Terutama pekerjaan teman-teman, keuangan juga ya. Sekarang kita bakal lihat untuk potensi dari hal-hal yang perlu kamu cegah ya, apa. Oke, hati-hati dengan lingkungan yang manipulatif teman-teman ya, karena potensinya ada ya. Hubungan-hubungan yang toksik juga hati-hati di sana ya. Ada 2 kartu yang mengindikasikan ketoksikan dan kemanipulatifan ya dari lingkungan. Nah seperti itu. Kalau kita lihat di sini juga vision ini, potensi perjalanan ada teman-teman ya, bisa di luar kota, luar negara, luar rumah ya. Ini potensinya ada, jadi mesti hati-hati ya teman-teman dia di jalan ya. Kalau menempuh perjalanan jauh ini potensinya ada. Jaga keseimbangan tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwa. Kalau kita perjalanan keluar pasti butuh ekstra punya rencana jangka panjang. Ini penting banget, jangan sampai ya bulan ini nggak ada rencana terus abis gitu oleng malah gitu ya. Oke. Ini hal-hal yang perlu dicegah ya. Sekarang kita bakal lihat untuk saran-saran ya untuk kamu ngadepin bulan ini apa. Saran-saran. Oke. Ini sih lebih komitmen ya teman-teman ya, lebih berkomitmen, menjaga komitmen dari apa yang sudah dikomitkan ya kemarin. Terus habis itu hati-hati dengan tawaran-tawaran atau peluang-peluang sesaat ya, dipikirin lagi ulang teman-teman, karena sepertinya itu tawaran bakalan banyak yang kayak mendadak gitu teman-teman ya. Tapi ya itu dia, kamu mesti pikirin sih. Belajar berbagi ya, tapi berbagi kamu juga harus tahu ya seberapa maksimalnya kamu bisa berbagi. Jangan sampai kamu bisa berbagi akhirnya kamu nggak bisa settle down sama diri kamu sendiri, kamu nggak bisa nggak bisa berdiri dengan kaki kamu sendiri ya, nggak bagus juga ya teman-teman ya.
kurangi dominasi ya, kurangi dominasi. Terus habis gitu juga belajar punya waktu buat orang yang disayang juga, ini penting ya. Jangan sampai kamu bisa bantu orang lain, keluarganya orang lain, tapi keluarganya sendiri malah keteteran gitu kan, keluarganya sendiri malah nggak dibantu, malah nggak ada waktu. Nah ya seperti itu. Ini sih ya teman-teman, kurangi arogansi, kurangi dominasi teman-teman ya, seperti itu. Dan belajar lebih tegas ya, tapi jangan kebablasan. Oke ya, ini buat kalian semua teman-teman Taurus ya, di bulan Oktober ini semoga jadi bulan yang baik, bulan yang penuh berkah buat kalian semua, apalagi yang sedang menghadapi masa-masa sulit teman-teman ya. Keajaiban pasti terjadi buat kalian yang percaya ya. Apalagi buat kalian yang mendengarkan Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Ya. Pilih videonya ya teman-teman ya, yang untuk track luck gitu kan, track keajaiban, track yang namanya keberuntungan, ada tuh di sana. Selamat menikmati, selamat mendengarkan ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Right, kita bakalan jumpa lagi next month ya, bulan depan. Semoga bulan depan jauh lebih baik lagi, dan bulan ini bisa kita lalui dengan lancar, dengan baik, dengan penuh semangat. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.